Jumpa lagi dengan kakak Riris hari ini. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah Tuhan mempertemukan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan melalui secara virtual Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin bersuka cita memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, yuk kita memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Dia. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita mau pujikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Tiada berkesudahan hari
adik-adik, di dalam dunia ada 2 cara. Mari kita siapkan hati kita untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan. Firman Tuhan kita. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya? Lagi libur ya? Wah, semoga hari libur adik-adik menyenangkan ya. Baik mau pergi ataupun di rumah saja, tetap semuanya bisa menyenangkan ya. Nah, hari ini kakak akan cerita dari cerita di Alkitab tentang Tuhan Yesus yang sudah mau disalib nih adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa
Untuk kesempatan ini boleh adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan fokus buat adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, boleh menyiapkan hati dan juga telinga dan juga pikirannya untuk fokus. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya apa yang boleh mereka dengarkan, boleh mereka simpan di hati dalam pikiran mereka, boleh menguatkan iman mereka ya Tuhan. Biarlah iman mereka semakin ditumbuhkan ya Tuhan. Dan mampukan hamba boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya berjudul Tuhan sedih. Wah lucu ya, kok biasanya kan Tuhan itu selalu positif, selalu penuh sukacita, selalu membawa kedamaian, tapi kali ini judulnya Tuhan sedih. Kira-kira apa yang bikin Tuhan sedih? Apa karena kehabisan makanan? Ataukah karena murid-muridnya pada pergi? Tentu sih tidak ya adik-adik. Ada hal lain yang bikin Tuhan Yesus sedih kali ini. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas 22 ayat yang ke-54 sampai 62. Nah, jadi cerita di sini adalah seperti yang Kakak bilang, ini sudah menuju ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, ya. Kenapa sih Tuhan Yesus itu disalibkan? Kita seringkali tahu ya alasannya kenapa Tuhan Yesus disalibkan, yaitu buat kita semua, menebus dosa-dosa kita. Tapi yang membuat Tuhan Yesus disalib adalah karena banyak orang yang mengetahui tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mengklaim dirinya sebagai Allah. Wah, banyak orang-orang yang pada saat itu tidak senang mendengarnya karena dilihat sebagai nabi yang palsu, Tuhan yang palsu, yang mengklaim, wah siapa dia memangnya bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah, seperti bagaimana juga mungkin kalau adik-adik yang sudah lebih besar ya, kalau seandainya adik-adik tahu ada orang yang mengklaim, mengatakan dirinya sebagai Tuhan, pasti itu adalah, kita melihatnya itu adalah sesuatu yang bohong, sesuatu yang palsu. Nah, begitu juga dengan orang-orang pada saat itu, ya, mereka begitu tersinggung saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah juru selamat. Sehingga pada saat itu Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar, ya, dibawa ke rumah imam besar, lalu kemudian diadili di sana. Begitu banyak orang yang tidak suka adik-adik. Nah, kita akan tahu ya bagaimana ini membuat Tuhan Yesus sedih. Apakah Tuhan Yesus sedih karena tidak dipercayai? Bukan itu adik-adik. Nah, kakak akan masuk ke dalam ceritanya. Nah, pada saat itu orang-orang yang mendengarnya melaporkan ya, orang-orang yang melaporkan kepada imam besar itu begitu tersinggung. Masa katanya dia itu bisa menghancurkan bait Allah dan bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia dan akan membuat bait Allah yang baru yang tanpa buatan tangan gitu ya. Masa bisa sih orang ini seperti ini, kok dia berani betul ngomong seperti itu begitu ya. Jadi akhirnya imam besar pada saat itu memanggil Tuhan Yesus. Nah, di situ akhirnya imam besar menanyakan, apakah kamu adalah Mesias, anak Allah? Lalu kemudian apakah kamu itu adalah juru selamat? Lalu kemudian mendengar bahwa Tuhan itu mengatakan ia adalah juru selamat. Wah, imam besar itu juga kayak gimana ya, pusing gitu loh. Gimana ini? Lalu kemudian begitu banyak orang yang mendengar pada saat itu, dan imam besar juga pasti marah ya akan hal itu. Lalu kemudian si imam besar, orang-orang yang di sana mengatakan salibkan dia, karena orang-orang yang di sana begitu tidak percaya dan juga mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus ini seperti mempermainkan apa yang mereka percayai adik-adik, sehingga orang-orang di sana marah ya, adik-adik bisa lihat di gambarnya ya, orang-orang mau memukul-mukul, mau meninju dia dan kemudian meludahi dia gitu, bahwa orang ini adalah orang yang menodai agama mereka, menodai kepercayaan mereka.
Nah, pada saat itu nih kita udah mulai kepada apa ya yang kira-kira bikin Tuhan sedih. Pada saat itu, ketika Tuhan Yesus berusaha untuk diselamatkan ya, untuk tidak dipukuli orang pada saat itu, salah satu muridnya, yaitu bernama Petrus, dia itu sedikit menjauh dari Tuhan. Posisinya lebih berjarak ya, karena dia juga takut untuk dipukuli orang. Jadi ya kalau kita pikir-pikir ya adik-adik, ketika orang yang kita percayai, orang yang kita cintai itu kalau sampai pada dalam posisi yang sulit pada saat itu, sedang misalnya temannya adik-adik gitu ya, dibilang gitu, dia mencuri gitu, padahal dia sebetulnya tidak mencuri. Jarang orang yang betul-betul berdiri tegap untuk bisa berani memihak orang yang disangkai bahwa dia adalah si pencuri itu. Nah, seperti yang di sini, Petrus itu takut adik-adik. Petrus itu tidak berani sehingga dia berjarak. Dia tidak berani untuk berdampingan bersama Tuhan pada saat itu karena dia juga takut dihukum. Dia juga takut disalibkan. Karena pada hukum pada zaman saat itu adalah ketika murid-muridnya pun juga bisa ikut terkena hukuman. Nah, maka pada saat itu ada seseorang yang menunjuk gitu, kamu ini salah satu muridnya ya kan? Kamu itu murid orang Nazaret itu. Lalu kemudian kira-kira Petrus bilang apa? Enggak, saya tidak mengenalnya. Wah, itu adalah penyangkalan Petrus akan Tuhan pertama kalinya. Ya, jadi dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan, yang padahal Tuhan itu adalah gurunya. Petrus adalah muridnya Tuhan Yesus. Lalu kemudian di gerbang ya ada juga seorang perempuan lain ya, seorang hamba perempuan lain yang juga menunjuk, yang mengamati bahwa ini adalah murid Tuhan Yesus itu, ya kan? Lalu kemudian yang kedua kali Petrus menyangkal itu, ya. Dia bahkan bersumpah pada saat itu bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, I don't even know the man. Aku bahkan tidak mengenal orang itu, begitu. Nah, pasti pada saat itu Petrus juga merasa sedih karena merasa takut dan karena telah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya dia juga merasa takut, makanya dia melakukan itu. Nah, orang-orang laki-laki yang berdiri pada saat itu juga ikut ya melihat Petrus dan mendengarkan cara dia bicara. Cara dia bicara itu seperti orang Galilea. Nah, lalu kemudian mereka, orang-orang yang mendengar itu menuding bahwa kamu ini adalah muridnya Tuhan Yesus juga kan? Lalu kemudian Petrus kembali lagi menyangkal bahwa aku tidak mengenal orang itu. Nah, dan pada saat itu ayam berkokok. Nah, adik-adik, pada saat ayam berkokok itu Petrus teringat akan kata Tuhan Yesus setelah mereka melakukan perjamuan malam, perjamuan kudus. Tuhan Yesus melihat kepada Petrus dan juga dia mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, pada saat itu Petrus menyangkal, tidak mungkin Tuhan aku melakukan hal itu. Nah, tetapi ternyata Petrus juga menyangkal apa yang dikatakannya bahwa dia tidak akan melakukan itu. Karena kenyataannya adik-adik, dia menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, apakah Petrus baik-baik saja setelah itu? Tidak. Ya, Petrus pergi keluar dan menangis. Kenapa? Karena dia tahu Allah, yang guru yang ia cintai adalah
Juru Selamat adalah Allah yang sejati dan ia telah menyangkal Allah yang sejati. Begitu terluka hatinya Petrus karena dia telah melukai hati Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, begitu juga dengan kita. Seringkali ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbicara yang tidak enak kepada mama ataupun papa, kita juga merasa sedih, hati kita juga terluka. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita telah melukai perasaan mama dan juga papa. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari ini? Ya, Tuhan itu begitu setia, adik-adik. Tuhan itu begitu setia, Ia memberikan nyawanya untuk kita, merelakan dirinya berada di kayu salib. Tapi seringkali, apalagi kita selalu taat dalam melakukan firman Tuhan, seringkali banyak ya hal yang membuat kita memalingkan hati kita dari Tuhan Yesus. Seringkali, kadang-kadang begitu banyak hal yang lebih menarik daripada mungkin kita berdoa. Ada begitu banyak hal yang lebih menarik daripada ke gereja, daripada baca Alkitab, ya. Dan ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita sudah seharusnya untuk menjaga diri kita dari dosa. Nah, adik-adik, ketika kita juga mengingkari apa yang menjadi perkataan kita berbohong, berbuat yang tidak seharusnya, yang berbuat yang kita tahu melukai hati Tuhan, itulah saat Tuhan sedih. Karena apa? Karena kita seperti menyangkali Dia. Katanya kita anak Tuhan, katanya kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan, harusnya kita juga berbuat sepatutnya seperti bagaimana yang Dia inginkan, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik siap nggak untuk betul-betul jadi anak Tuhan? Nah, adik-adik siap nggak untuk betul-betul taat kepada orang tua? Karena kita dititipkan ke orang tua kita, itu juga untuk menyinarkan kasih Tuhan Yesus, ya. Semoga kita ke depannya bisa semakin menyenangkan hati Tuhan, bisa semakin menyenangkan hati mama papa lewat perbuatan kita yang baik. Ya, adik-adik, ingat bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat dosa, kita harus bertobat. Ketika kita berbuat dosa, kita harus minta ampun dan minta tolong Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk lebih taat, lebih setia, karena Tuhan itu begitu setia kepada kita. Nah, adik-adik, semoga cerita hari ini bisa nyampe ya semua ke kepalanya adik-adik. Boleh adik-adik lakukan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari dari Mazmur 37 ayat yang ketiga. Ya, ini kakak sudah potong sedikit disesuaikan dengan apa yang relevan dengan cerita ini, yaitu mari kita baca sama-sama adik-adik. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik dan setia. Mazmur 37 ayat 7. Mari kita baca lagi adik-adik. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik dan setia. Nah, maksudnya apa nih adik-adik dari firman Tuhan ini? Kita diharapkan untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik dan setia dan dengan apa yang jadi perkataan kita. Nah, karena contoh yang Petrus tadi lakukan itu, dia tidak setia kepada Allah dan dia menyangkali Tuhan sebanyak 3 kali, dan itu yang membuat hati Tuhan bersedih. Oke adik-adik, semoga cerita hari ini bisa adik-adik simpan, bisa adik-adik renungkan, bisa adik-adik ceritakan lagi ke teman-teman, ke saudara, ataupun ke papa mama. Oke, semoga memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh subur dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati mama, papa kami. Tuhan juga berkati orang-orang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, berkati mama dan papa kami, ajari kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau lipat tangan, tutup mata. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang telah Engkau beri. Hari ini Tuhan kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir dengan kesungguhan hati kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Perjumpakan kami minggu depan untuk sama-sama kami beribadah, bersama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan.